ila hadrati Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Syekh Abi Syuja wa Syekh Ibnu Qasim al-Ghashi wa Syekh Ibrahim al-Bajuri wa ila hadrati masyayikhina Syekh Abdul Karim, Syekh Marzuki Tahlan, Syekh Ma'rus Ali, Syekh Idris Marzuki wa jami'i masyayikh lil buyuh wa ila hadrati Syekh Marzuki Mbah Darmin, Mbah Hamid Samrah, Mbah Fatimah Salam Faidah, Ibu Nur Junaidah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Faslun utawi iki ku fasal fi qasri sholati ing dalem ngosor salat wa jam'iha lan jamak salat wa yajuzu lan wenang lil musafiri keduwe wong kang lunga ayil mutalabisi tegese wong kang nandangi bisafari kelawan lunga apa qasru sholati ngringkes salat ar-rubaiyati kang bangsa 4 rakaat la ghairiha ora liyane rubaiyah min sunaiyatin bayane saking salat bangsa 2 rakaat wa thulasiyatin lan salat bangsa 3 rakaat wa thulasiyatin lan salat bangsa 3 rakaat. Fasal menjelaskan tentang mengqashar salat dan menjamak salat. Jadi bagi seorang musafir, artinya musafir niku orang yang melakukan perjalanan. Niku boleh untuk mengqashar salat yang berjumlah 4 rakaat, tidak 2 rakaat, juga tidak 3 rakaat. Jadi kata-kata ya juzu boleh niku menunjukkan bahwa hukum asal orang musafir niku tetap lebih baik menyempurnakan sholatnya. Sholat-sholat yang 4 rakaat tetap dilakukan dengan 4 rakaat. Meskipun kadang-kadang dalam kondisi-kondisi tertentu lebih baik diqashar daripada disempurnakan. Contoh termasuk yang lebih baik diqashar adalah ketika perjalanannya sudah mencapai 3 marhalah. 3 marhalah itu katakanlah 120 km. Karena nopo kok lebih baik diqashar? Karena menurut mazhab Hanafi, kalau perjalanan itu sudah mencapai 3 marhalah, maka harus diqashar. Wajib diqashar menurut mazhab Hanafi. Ada juga yang wajib diqashar dalam kondisi tertentu. Misal, kalau dia tidak qashar, maka waktunya tidak cukup untuk sholat. Tapi kalau dia qashar, maka waktunya masih cukup. Nah, dengan kondisi-kondisi seperti ini
maka sholatnya harus dikosor supaya bisa masuk ke dalam semua waktu. Itu kondisi-kondisi tertentu. Lah orang niku disebut safar niku mulai kapan? Ya. Disebut safar atau disebut musafir? Apakah dia keluar rumah langsung disebut musafir? Jawabannya belum tentu, karena standar orang niku disebut musafir adalah ketika dia sudah melewati batas dusunnya, ya. Batas dusun sesuai dengan arah tujuannya. Katakanlah kalau orang Ketileng, misal orang dusun Ketileng, kalau dia sudah keluar dari dusun Tileng, berarti kalau ke timur berarti sampai Babadan, kalau ke utara sampai Ngrumpeng, misal kalau ke barat sampai Teguan. Nah, dengan dia keluar dari Tileng niku dia baru disebut musafir. Selama dia masih di dalam batas dusun, masih di dusun Tileng, meskipun dia mondar-mandir berjam-jam, tetap belum disebut musafir. Ya. Nah terus selesainya status musafir niku kapan? Ya. Pertama, orang niku sudah tidak dianggap musafir kalau dia sudah kembali ke tanah kelahiran. Niki secara mutlak. Ya, sekali masuk ke tanah kelahiran niku langsung status musafirnya hilang, meskipun masuknya hanya sekilas, hanya sebentar. Misal orang Tileng pergi ke Surabaya. Nah, dengan dia kembali ke Tileng, masuk ke dusun Ketileng, maka status musafirnya langsung hilang, meskipun dia hanya sebentar di dusun Ketileng, mungkin hanya mampir atau tok niku langsung hilang. Yang kedua, ketika dia sudah sampai tempat tujuan dan sebelum sampai tempat tujuan sudah punya niat mau mukim 4 hari penuh. 4 hari penuh niku maksudnya tidak menghitung hari berangkat dan hari pulang, niku tidak dihitung. Contoh misal ada orang mau ke Semarang, ya, mau ke Semarang. Sebelum dia sampai ke Semarang, dia sudah ada niat untuk mukim di Semarang selama 4 hari penuh. 4 hari penuh niku ngitungnya misal dia berangkat ke Semarang hari Senin, ya. Maka hari Senin ini tidak dihitung. Ya, misal berangkat hari Senin pagi hari, sampai Semarang Senin sore hari, ya. Maka Seninnya niku belum dihitung niku mulai Selasa. Berarti kalau 4 hari penuh berarti Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kemudian dia Sabtu baru niat pulang. Ini namanya niat mukim 4 hari penuh. Nah, dengan niat tersebut, ketika dia sudah niat sebelum masuk Semarang, dia sudah niat mukim 4 hari penuh, maka sekali masuk kota Semarang dia sudah berstatus mukim. Artinya status musafirnya langsung hilang dengan dia masuk batas kota Semarang. Atau dia tidak niat mukim, tapi dia ke Semarang punya keperluan, punya tujuan yang selesainya lebih dari 4 hari. Mbah tujuan bisnis, mbah tujuan apapun lah, pokoknya yang jelas tujuan tersebut selesainya itu lebih dari 4 hari. Niki sama dengan dia masuk ke Semarang langsung berstatus mukim.
Artinya status musafirnya langsung hilang. Kalau dia tidak punya tujuan, juga tidak ada niat mukim hari tertentu, pokoknya dia pengen dolan ke Semarang, ya. Lah niki dengan dia masuk ke kota Semarang, dia tetap dihukumi musafir, ya. Karena kan dia tidak ada niat mukim 4 hari penuh, juga tidak punya tujuan sing selesainya lebih dari 4 hari. Ya, selama dia di Semarang, maka dia masih berstatus musafir sampai lewat 4 hari penuh. Berarti kalau contoh tadi, dia berangkat hari Senin, maka Selasa masih musafir, Rabu masih musafir, Kamis masih musafir, Jumat masih musafir, baru mulai Sabtu dia sudah tidak musafir. Jadi kalau hari Sabtu kok masih di Semarang, maka statusnya sudah menjadi mukim karena dia sudah berada di Semarang 4 hari penuh. Kemudian atau dia punya tujuan yang tujuannya itu bisa selesai kurang dari 4 hari. Ini sama, dia bisa dihukumi mukim atau musafirnya, status musafirnya hilang dengan melewati 4 hari di Semarang. Setelah lewat 4 hari, dia hilang status musafirnya. Yang terakhir, kalau dia punya tujuan yang bisa selesai setiap saat, ya. Dia ke Semarang punya tujuan bisnis misalkan, yang tujuan bisnis ini bisa selesai setiap waktu, bisa sehari, bisa 2 hari, bisa 3 hari, bisa 4 hari. Maka niki dia boleh qashar atau dia masih berstatus musafir sampai 18 hari. Ya, karena kan dia punya tujuan, yang tujuan itu selesai setiap saat dan dia sudah punya rencana, pokok tujuannya selesai dia langsung pulang. Ternyata hari pertama belum selesai, hari kedua belum selesai, hari ketiga belum selesai, sampai hari ke-18 niku batas terakhir. Jadi kalau tujuannya itu bisa selesai setiap waktu, maka dia punya waktu 18 hari disebut musafir. Setelah 18 hari kok belum selesai-selesai, maka niku sudah dihukumi mukim. Artinya setelah 18 hari dia tidak boleh qashar sholat karena statusnya bukan musafir lagi tapi sudah dihukumi mukim. Niku masa batasan-batasan yang kapan dia disebut musafir, kapan dia disebut mukim. Wajawazu qasri sholati, utawi wenange ngosor sholat ar-rubaiyati kang bangsa 4 rakaat iku bi khamsi syaraita kelawan 5 pira-pira syarat. Orang musafir boleh mengqashar sholat niku ada 5 syarat. Ya, sebenarnya tidak hanya 5, tapi ada sekitar 10 syarat yang harus terpenuhi. Termasuk syarat yang tidak disebutkan niku adalah dawamus safar yakinan. Ya, selama qashar sholat dia masih dalam perjalanan atau dia masih berstatus musafir. Yang kedua, punya tujuan tertentu, ya. Punya tujuan tempat tertentu. Syarat yang kedua, artinya orang yang pergi tanpa tujuan niku tidak boleh mengqashar sholat. Syarat yang ketiga yang tidak disebutkan, selama sholat harus menjaga dari hal-hal yang meniadakan niat qashar sholat. Misal niat menyempurnakan sholat niku tidak boleh,
atau di tengah-tengah sholat ragu apakah mau diteruskan kosornya atau disempurnakan kosornya, niku nggih tidak boleh. Artinya kalau orang kok sudah niat kosor sholat, di tengah-tengah sholat kok diganti niatnya menjadi 4 rakaat, maka kosornya juga batal. Artinya dia harus menyempurnakan 4 rakaat. Yang keempat, punya tujuan tertentu. Artinya tidak sekedar pergi hanya untuk melihat keindahan kota, niku tidak dianggap. Jadi perginya di samping tempatnya yang dituju juga ditentukan, niat perginya juga ada tujuan tertentu, ziarah, berdagang, bersilaturahim, pokok harus niat tertentu. Yang kelima, dia tahu bahwa boleh melakukan qasar sholat. Niku syarat-syarat yang tidak disebutkan oleh musannif. Lah 5 syarat yang disebutkan oleh musannif, al-awwalu utawi kang kawitan iku ayyakuna yen to ana apa safaruhu lungane wong ai syakhsi tegese awak-awakan iku fi ghairi maksiatin ing dalem liyane maksiat. Huwa utawi ghairu maksiatin iku syamilun kang mengku lil wajibi maring kang wajib. Kaqadha idainin kaya bayar utang. Walil mandubi lan maring kang sunah kasilatir rahimi kaya nepung sanak silaturahim. Walil mubahi lan maring kang den wenangake kasafari tijaratin kaya lunga dagang. Amma safarul maksiati, anapun utawi lunga maksiat, kasafari yaiku kaya lunga likot itoriki krana begal dalan, krana begal. Iku fala yatarakhasu mongko ora kena gawe kemurahan sapa wong fihi ing dalem safar bikosrin kelawan kosor wala jam'in lan ora jamak. Syarat yang pertama, perjalanan yang dilakukan oleh seseorang tersebut bukan perjalanan maksiat. Lah, bukan perjalanan maksiat itu mencakup baik perjalanan yang wajib seperti membayar hutang, berarti hutangnya sudah jatuh tempo. Kalau hutangnya belum jatuh tempo kan belum wajib dibayar. Atau perjalanan yang sunnah seperti perjalanan dalam rangka silaturahim atau dalam rangka ziarah. Juga perjalanan yang mubah, perjalanan yang diperbolehkan seperti perjalanan untuk berdagang, misal kolaan, niku syarat boleh qasar. Termasuk yang boleh qasar adalah perjalanan yang dihukumi makruh, niku juga boleh qasar. Jadi ghairu maksiatin itu mengandung wajib, sunnah, mubah, dan makruh. Contoh perjalanan makruh adalah perjalanan untuk berdagang kain kafan. Jadi orang niku berdagang alat-alat yang berkaitan dengan kematian, dagang kain kafan, dagang patok kuburan, niku kan hukumnya makruh. Ya, kalau ada orang kok kolaan kain kafan, maka hukumnya makruh. Lah, meskipun makruh, tetap boleh melakukan rukhsah diantaranya qasar sholat.
Termasuk perjalanan makruh itu orang yang melakukan perjalanan sendirian, tidak ada kawan. Akhirnya dia gelisah, niku nggih makruh. Kecuali kalau dia sudah merasa inas, merasa nopo nggih, merasa damai dengan Allah Subhanahu wa taala, seorang wali, orang solih niku nggih gak masalah. Meskipun sendirian kan hatinya tetap tenang. Lah dalam perjalanan, dalam safar niku ada 3 istilah, ya. Tak terseriin. Lah yang tidak boleh, sedangkan kalau perjalanan itu perjalanan maksiat, artinya perjalanan yang haram, seperti perjalanan untuk merampok, perjalanan untuk begal, tukang begal, maka perjalanan tersebut tidak boleh digunakan untuk rukhsah, tidak boleh qashar, tidak boleh sholat. Perjalanan niku ada 3 macam, ya. Orang niku dalam perjalanan ada yang al-asi fis safar, orang yang berdosa dalam perjalanan. Ada yang al-asi bis safar, orang yang berdosa sebab perjalanan. Ada yang al-asi bis safari fis safari, orang yang berdosa sebab perjalanan dalam perjalanan. Al-asi fis safar adalah orang yang melakukan perjalanan dengan tujuan baik, nggih. Baik tujuannya yang wajib atau tujuannya yang sunnah atau tujuan yang mubah atau tujuan yang makruh, niki semuanya bisa masuk al-asi fis safar. Jadi dia tujuannya baik, tapi di tengah-tengah perjalanan melakukan maksiat. Misal nggih, ada orang mau ke Surabaya, tujuannya silaturahim, naik bis. Nah, di tengah-tengah perjalanan pas di dalam bis dia melihat seorang wanita lain yang tidak menutup aurat atau bahkan sambil ngobrol dengan wanita tersebut. Niki disebut al-asi fis safar. Perjalanannya tidak maksiat, tapi dia melakukan maksiat di tengah-tengah perjalanan. Nah, orang yang masuk al-asi fis safar niku tetap boleh melakukan rukhsah, tetap boleh melakukan qashar sholat atau jamak sholat. Yang kedua, al-asi bis safar, orang yang berdosa sebab perjalanannya, yaitu orang-orang yang tujuan perjalanannya adalah berbuat maksiat. Tadi dicontohkan ada orang melakukan perjalanan tujuannya untuk merampok, tujuannya untuk membunuh, tujuannya untuk mencuri. Niki dengan dia melakukan perjalanan itu sudah berdosa. Jadi merampoknya berdosa, perjalanannya juga berdosa. Meskipun selama perjalanan dia tidak melakukan dosa, tapi dengan dia melakukan perjalanan dengan tujuan merampok, maka dia sudah dianggap berdosa dengan perjalanan tersebut. Nah, orang yang semacam ini tidak boleh melakukan qashar sholat. Yang terakhir, al-asi bis safar fis safar. Niku contohnya, ya. Dia melakukan perjalanan dengan tujuan baik. Ya, seperti awal tadi, dia ke Surabaya dengan tujuan untuk silaturahim. Tapi di tengah-tengah perjalanan tujuannya dirubah. Ya. Dia ke Surabaya semisal lewat Bojonegoro. Nah, baru sampai Bojonegoro, niat yang awal silaturahim mungkin mendapatkan kabar atau bagaimana, terus niatnya dirubah mau membunuh. Mungkin membunuh temannya karena dia dikabari temannya berbuat sesuatu yang menyebabkan hatinya sakit, misal. Ya. Niki disebut berarti al-asi bis safar fis safar. Dia tujuan awal ke Surabaya mau silaturahim, tapi di tengah-tengah perjalanan tujuannya dirubah mau
melakukan pembunuhan. Bon, kedua-duanya niki tidak boleh qasar. Kalau dia taubat bagaimana? Untuk yang kedua yang maksiat bisafar, ya. Orang yang tujuan awal memang untuk merampok, kemudian dia taubat, tidak jadi merampok. Oke, ada orang mau ke Surabaya, tujuannya merampok, kemudian di tengah-tengah perjalanan dia taubat. Dia tetap mau ke Surabaya, tapi tujuannya sudah tidak mau merampok. Lah, bolehkah dia qasar? Niku dilihat. Kalau jarak antara tempat di mana dia taubat dengan tempat tujuannya kok masih ada 80 kilo, 80 kilo kan nanti syarat jarak qasar ya. Syarat jarak qasar katakanlah kurang lebih 80 kilo. Jadi kalau jarak antara tempat dia taubat dengan tempat tujuannya masih ada 80 kilo, maka dia boleh qasar. Sejak taubat dia boleh qasar. Untuk yang ketiga yang maksiat bisafar, sejak dia taubat dia mutlak boleh qasar, baik antara tempat taubatnya dengan tempat tujuannya ada 80 kilo atau tidak. Niku perbedaan antara maksiat bisafar dengan maksiat bisafar. Persamaannya, kedua orang ini kalau sama-sama tidak taubat, maka dia tidak boleh mengqasar sholat atau rukhsah yang lain. Wasani utawi kang kaping pindho iku antakuna yen to ana apa masafatuhu pelakone safar ayi safari tegese pelungan iku sittata asyara 16 apane farsakhon farsakhe. Lah 16 farsakh niki tahdidan kelawan pelanggaran fil asohi ing dalam wajah asoh. Tahdidan ukuran pasti, nggih. Fil asohi ing dalam wajah asoh. Wala tuhsabu lan ora den itung apa muddatur rujui mongsone bali minha saking masafah. Wal farsakhu utawi sak farsakh iku salah satu amyalin 3 pira-pira mil. Wahina idin lan ing dalam nalikane iki salah satu amyal famajmu'ul farasikhi mongko utawi kumpulane pira-pira farsakh nggih 16 farsakh tadi iku samaniatun 8 wa arba'una lan 40 apane milan mile. Wal milu utawi sak mil iku arba'atu alafi khotwatin 4.000 jangkah utawa tidak ke tambah sih iku arba'atu alafin 4.000 apane khotwatan jangkahane. Wal khotwatu tawi sak jangkahan iku salah satu aqdamin 3 pira-pira delamaan. Wal muradu tawi kang den karepake bil amyali kelawan pira-pira mil iku al hasyimiyatu mil bangsa Hasyimiyah. Mil bangsa Hasyimiyah. Syarat yang kedua untuk boleh qasar salat antaku nama safatuhu ay safari sitata asyara farsakhon. Tujuan perjalanannya niku ada 16 farsakh secara pasti tahdidan. Jadi menurut wajah asoh
16 farsah secara pasti, meskipun ini mungkin cukup dengan dugaan. Oke, punya prasangka yang kuat bahwa tujuan perjalanannya ada 16 farsah. Lah 16 farsah itu yang dihitung hanya berangkatnya saja, artinya pulangnya tidak ikut dihitung. Jadi misal sini Kudus misalkan 40 kilo atau katakanlah 8 farsah, misal sini Kudus 8 farsah. Berarti kalau bolak-balik kan ada 16 farsah, itu tidak cukup. Jadi 16 farsah itu dihitung sekali jalan, ya, tidak menghitung kembalinya. Ya, meskipun dengan dia kembali bolak-balik akhirnya ada 16 farsah itu yo sama-sama berat, tapi itu tidak dihitung. Nah, farsah ini berapa? Ya. Kalau menurut hitungan mil, satu farsah niku sama dengan 3 mil, berarti 3 kali 16 sama dengan 48 mil. 1 mil sama dengan 4.000 langkah. 1 langkah sama dengan 3 telapak kaki. Nah, kalau kita jadikan kilometer, satu farsah niki menurut kitab Makoyis ya, karena nanti standar ukuran itu berbeda-beda ya. Kalau menurut ukuran kitab Makoyis, satu farsah niku sama dengan 4,99998 kilometer. Nah, dibulatkan nggih 5 km niku satu farsah. Berarti kalau satu farsah niku bulatnya 5 km kali 16 berarti menjadi 80 km. Ya. Jadi tujuan yang boleh untuk qashar sholat ketika tempat yang dituju jaraknya ada 80 kilometer. Niku nak dihitung dengan kilometer. Kalau dihitung dengan derajat, ya, masafatul qasrin itu kan 360 derajat. 360 derajat niku sama dengan 24 jam. Lah, 360 derajat niku sama dengan 16 farsah, berarti satu farsah niku kurang lebih 22,5 derajat. Ya. Lah satu farsah niku tadi kan 3 mil. Ya. 3 mil 1 jam falakiyah niku sama dengan 15 derajat. Berarti 1 derajat niku 4 menit. Berarti satu farsah, ya, satu farsah niku kurang lebih 1,5 jam. Artinya zaman dulu orang niku menempuh satu farsah niku membutuhkan waktu 1,5 jam. Berarti kalau 1 mil berarti 1/2 jam atau 30 menit. Ya. Jadi 1 derajat itu 4 menit, 1 farsah berarti kurang lebih 1,5 jam. 1,5 jam karena 1 farsah itu sama dengan 22,5 derajat. Niku nak dihitung dengan derajat. Kalau dihitung dengan kilometer ya tadi, jarak perjalanan yang boleh untuk dipakai qashar sholat adalah tujuan minimalnya adalah ada 80 kilo. Lah, orang niku boleh melakukan qashar sholat
Yang penting dia sudah berstatus musafir. Itu pertama. Yang penting dia sudah berstatus musafir, berarti dia sudah melewati batas dusunnya. Yang kedua, tujuannya ada 80 kilo. Artinya pripun? Pokok dia sudah keluar dari batas dusunnya, dia boleh langsung melakukan qashar sholat meskipun belum mencapai 80 kilo, asalkan tujuan perjalanannya ada 80 kilo. Ya, misal katakanlah ada orang ke Tileng mau ke Jakarta, maka dia sekali keluar dari Tileng, misalkan kalau ke Jakarta berarti ke barat, kalau ke barat berarti nanti melewati Teguhan, Sekaran, Grobogan misal. Nah, Tileng Grobogan kan hanya sekitar 4 km. Nah, dengan dia sudah keluar dari Tileng sampai Grobogan, kok dia mau qashar, niku sudah boleh. Meskipun jarak Tileng Grobogan baru 4 km. Kenapa kok boleh? Karena satu, ketika dia sampai di Grobogan, dia sudah berstatus musafir. Yang kedua, tujuannya mau ke Jakarta, artinya sudah lebih dari 80 kilo. Jadi untuk boleh melakukan qashar tidak harus menunggu perjalanannya sudah mencapai 80 kilo. Jadi yang penting itu tujuannya, bukan perjalanannya. Nah, kalau nanti dia di Grobogan, ya, misal dia berangkat ke Jakarta jam 12 siang, dia belum sholat zuhur, ya. Akhirnya dia berangkat di Grobogan nunggu bis. Lah sambil nunggu bis, ya, dia sudah membayar tiketnya, dia sholat di Grobogan, sholat zuhur dengan diqashar. Selesai sholat, bisnya ternyata tidak jadi berangkat, ya, tidak jadi berangkat, maka dia kan akhirnya tidak jadi melakukan perjalanan. Nah, kalau kasusnya seperti ini, qasharnya tetap dianggap sah meskipun dia tidak jadi ke Jakarta. Karena tadi ketika dia sholat, dia sudah berstatus musafir dan tujuan perjalanannya ada 80 kilo. Meskipun setelah sholat ternyata gagal melakukan perjalanan sampai tujuan. Termasuk jamak nggih ngoten. Jadi nanti kalau dia jamak zuhur asar sudah dijamak, kok tidak dari pergi pulang, niku nanti asarnya tidak harus diulangi, tidak harus dilakukan. Wasalitsu. Jadi tadi yang dimaksud dengan mil adalah mil Hashim, bukan mil Umayyah, ya. Jadi kalau menggunakan mil Hashim ya tadi 3 mil 4 atau 48 mil. Kalau menggunakan ukuran mil Umayyah niku cukup 40 mil. Nah, yang dijadikan tolak ukuran adalah mil yang Hashimiyah, bukan mil Umayyah. Wasalitsu wallahu a'lam. Al-Fatihah.